untuk menyaksikan dengan saya waktu ini. Tidak terasa usia saya sudah 48. Tidak terasa tak dilatih tanggal pas 100 hari kakak saya. Wah, pas ulang tahun saya tak minta KPK aja. Kakakku Mbak pas 12 November pas hari ulang tahunku enggak apa-apa. Lah itulah puji Tuhan ya. Selama ini usia saya ini saya diberi kesehatan pada Tuhan, keluarga saya beri kesehatan pada Tuhan, juga adik-adik ponakan saya, keluarga besar kami juga diberi kesehatan pada Tuhan. Juga pengen keluarga kami kemarin juga kakak saya tuh, kakak kami ipar, Mas Agil tuh juga kena COVID ya, tapi tidak juga saya tidak kena ya. Tidak, maksudnya tidak bilang sama tetangga. Kalau bilang tetangga udah tahu mungkin dah dikucilkan ya, di karantina. Dari sini bang, kata kakak saya tetap jualan ya kan, tulang punggungnya. Itulah pertolongan dari Tuhan. Juga ponakan kami juga kena dua-duanya, jadi 4 anak itu kena semua. Jadi untuk ponakan saya yang nomor 1 yang jatuh dia tidak kena. Saya, kakak saya, ipar, ponakan kami Ilham, dia juga kena. Yang pertama itu saya dikasih. Itulah dengan untuk pertolongan Tuhan, jadinya kakak saya ini ya tidak kena lah, tetap dia berjualan kan untuk tulang punggung keluarga semua, juga untuk berinak saya dan keluarga. Itulah itu juga hebat dan pertolongan Tuhan. Itulah juga saya itu diberi kesehatan Tuhan, tidak masuknya tidak dibawa Pak Pendeta bawa ke rumah sakit. Saya tidak mau, itulah padahal kalau sudah rumah sakit tidak usah Pak, nanti obat di rumah saja, kalau Tuhan nyembuhkan ya sembuh. Itu ada satu rumah sudah kena. Ya itu kalau orang kampung pada tanya, kamu sudah pernah kelihatan berapa hari? Ya minggu saya di rumah keadaannya kayak gini. Nah, itu orang kampung ada untungnya puji Tuhan, Pak RT-nya Bu RT satu si Bu RT, RT-nya perempuan. Tanya, "Loh Mbak, Mas Adi kok kelihatan? Oh di rumah di dalam aku nggak pernah keluar." Nah itulah pertolongan Tuhan ya. Keluarga saya untungnya tidak ya di rumah, di isolasi mandiri di rumah, tidak di rumah dinas. Itulah pertolongan Tuhan. Kakak saya tuh sampai 3 minggu sakit, 3 minggu kakak saya ipar itu. Iya tuh juga sama Celi Tegan sakit-sakit tuh. Kakak saya Tegani peceli, aku loro ra iso meceli. Lah si meceli sapa? Ora apa ya juga sama sakit itu Celi Tegan. Nah itulah puji Tuhan sampai sekarang sudah diberi kesehatan, keluarga kami semua sudah vaksin semua. Saya juga udah, kakak saya semua udah vaksin. Kakak saya ini pertamanya mau takut, pasti tidak mau. Wah aku diro gula vaksin, ora popo, aku bilang gitu. Semua itu dengan Tuhan, takdir hidup mati di tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak apa-apa di gulaku dhuwur nih. Lah diperiksa memang benar gulanya 200. Tidak apa-apa vaksin. Maksud bakalan kamu meninggal aku. Akhirnya di kelurahan juga dia divaksin sudah 200. Bilangnya dokternya nggak mau, tidak apa-apa dok, aku nanti tanggung jawab saya kalau ada apa. Nah itulah pertolongan dengan Tuhan. Nah, ternyata sampai sekarang kak saya udah vaksin 2 kali. Kak saya ini udah ada keluhan apa di Tuhan, adalah itu gulanya sekarang jadi 130, kemarin sampai 300. Sekarang katanya dicekin kemarin 130. Setelah sudah vaksin itu, kalau bukan pertolongan Tuhan, biarpun keluarga saya muslim, kakak saya muslim, saya tetap teguh pada Tuhan. Biarpun saya tidak mempunyai apapun, tidak punya harta apapun, harta saya itu cuman dengan Tuhan, melayani Tuhan, bersandar dengan Tuhan. Harta saya di dunia di sini untuk nanti kalau di saatnya di sana di
rumah yang kekal di surga, itulah saya sudah jadi berkat untuk Tuhan, bukan berkat di sini, bukan punya apapun di sini. Nanti kalau saya punya apa berkatnya dari rumah Tuhan, itulah kalau sudah dipanggil Tuhan, itulah berkat saya. Juga untuk terima kasih atas dukungan doanya untuk kakak adik kami, ponakan kami Ilham, waktu KPK di sini yang pertama kali itu, sudah sekarang di wisuda. Juga terima kasih di atas bantuan doanya. Nilainya itu ya saya tidak IP-nya, saya tanya IP-nya 7 ya, Ilham itu ya, nilai IP-nya ini tinggal apa nunggu surat ijazahnya, dia nunggu. Nah ini juga dapat lowongan, sudah ngelamar kerja belum ada. Nanti kalau untuk udah ngelamar kerja, ini mau lamar ditawari di ini PDAN sama temannya badminton. Dia tuh kan dia ngelamar. Ya kemudian kalau nanti untuk dukungan doanya juga ingin melamar Pertamina Ilham, untuk kalau ada mau tes, nanti katanya tesnya Januari, ada tes Pertamina, untuk tolong dukungan doanya untuk ponakan kami Ilham yang udah di wisuda, dan juga nanti akan melamar di Pertamina itu tanggal Januari, itu ada lowongan akan dia melamar di Pertamina. Terima kasih waktu diberikan kepada saya, masyarakat Gunung Julina. Amin. Aduh. Shalom. Saya harap bisa dengar ya. Adalah sebuah pergumulan yang berat bagi saya menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah bau aroma makanan ini ya. Ya, terima kasih kepada Mas tadi yang sudah menyampaikan kesaksian. Saya mengucapkan selamat ulang tahun. 1 tahun yang lalu saya punya pengalaman yang cukup mengesankan dengan Mas tadi. Kami harus nyasar, seharusnya kami harus pulang, tapi kami sampai di Kodam. Dan ya, puji Tuhan saya banyak belajar dari beliau, terutama kesetiaan dalam mengiring Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan hidup dalam Tuhan. Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita dalam ibadah KPK. Hari ini kita sampai di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Saya harap saya tidak salah ya. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Injil Yohanes, maka Injil Yohanes ini ditulis ada tujuannya. Ada tujuan kenapa Injil Yohanes ditulis. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam
Yohanes pasal 20 ayat 31 di situ jelas. Tujuan Injil Yohanes ditulis adalah tetapi semua yang tercantum di sini, maksudnya semua yang tercantum dalam Injil Yohanes telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi ini tujuan penulisan Injil Yohanes. Rasul Yohanes menuliskan Injil Yohanes supaya para pembacanya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, maka untuk mencapai tujuan itu, Yohanes menulis Injil Yohanes dan dia menyusun cerita-cerita dan memasukkan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus supaya tujuan itu tercapai. Kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Semua mujizat-mujizat yang ditulis Yohanes dalam Injilnya punya satu tujuan, yaitu orang percaya Yesus itu Mesias, anak Allah, dan supaya oleh iman beroleh hidup yang kekal dalam namanya. Nah, mujizat yang baru saja kita baca ini adalah mujizat penyembuhan anak seorang perwira di Kapernaum. Dan menurut catatan Injil Yohanes ini adalah mujizat kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam rangkaian pelayanannya di bumi. Ini menurut terminologi Injil Lukas. Jadi kalau kita membaca di Yohanes tadi pasal 4 ayat yang ke-54 disitu dikatakan, dan inilah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Jadi mujizat penyembuhan anak perwira di Kapernaum ini merupakan tanda mujizat yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk membuktikan bahwa dia adalah anak Allah dan yang percaya kepada Yesus melalui mujizat itu beroleh hidup yang kekal. Nah, bagi saya teks yang baru saja ini menarik. Yang baru saja kita baca ini menarik. Kenapa? Karena teks ini tidak hanya sekedar memberikan kita sebuah pelajaran bahwa Tuhan Yesus itu adalah sang pembuat mujizat. Dia itu penyembuh, dia sanggup menyembuhkan segala macam penyakit, dan oleh karenanya yang percaya kepada dia melalui peristiwa itu beroleh hidup yang kekal. Tapi secara khusus teks ini juga memberikan kepada kita, khususnya perwira ini, sebuah pelajaran yang penting, yaitu bahwa ketika perwira ini mengalami peristiwa ini, dia mengalami sebuah pengalaman rohani yang membuat kerohaniannya bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, pada saat malam hari ini saya berikan judul dalam perenungan ini, bertumbuh secara rohani. Kita akan melihat bagaimana perwira ini dia mengalami pertumbuhan rohani dari pengalaman peristiwa yang baru saja kita baca ini. Nah, dari teks ini saya menemukan ada 3 pelajaran atau 3 ciri iman atau kerohanian perwira ini bertumbuh. Yang pertama, pelajaran pertama dari teks ini adalah kita harus mengasihi orang lain tanpa melihat statusnya. Coba kita perhatikan ayat 46 dan ayat yang ke-47. Di situ dikatakan begini, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ayat 47, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita baca, di sini Yohanes memakai sebutan anak untuk merujuk kepada yang sakit itu. Ya, perwira ini datang memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Nah, jadi dengan demikian kita bisa berkesimpulan bahwa
menurut catatan Injil Yohanes, yang sakit ini adalah anak dari perwira ini. Tapi kita melihat ada sudut pandang yang lain. Kalau kita melihat cerita ini juga ada dalam Injil Lukas. Tapi Lukas tidak pakai sebutan anak. Dia pakai sebutan hamba. Lukas 7 ayat 2 sampai 3. Lukas 7 ayat 2 sampai 3. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang-orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Perhatikan, Lukas pakai sebutan hamba, Yohanes pakai sebutan anak. Mana yang betul kira-kira? Ini sebuah perbedaannya, perbedaan sebutan. Jadi di sini Lukas memakai kata hamba. Saya kira Pak Samuel sudah sering jelaskan masalah mengenai hamba ya. Hamba di sini dipakai kata doulos. Dan doulos itu budak belian yang bekerja pada majikannya dan dia seperti tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Itu saya rasa Pak Samuel sudah sering mengajarkan itu. Dan kalau di sini dipakai kata hamba, maka kita bisa melihat bahwa yang sakit ini bekerja pada perwira dan hamba ini sakit. Perwira ini datang minta Yesus menyembuhkannya. Tapi kita melihat Yohanes pakai anak. Nah, mana yang benar ini? Anak atau hamba? Sebenarnya dua-duanya benar. Yang sakit ini adalah hamba perwira ini, tetapi hamba ini bukan sekedar hamba. Karena menurut Lukas, hamba ini sangat dihargai oleh perwira ini. Terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris, sangat mengasihinya. Maka jelas, maka wajar Yohanes memakai kata anak. Kenapa? Karena sang perwira ini telah menganggap dan memperlakukan sang hamba ini seperti anaknya sendiri, seperti anak kandungnya sendiri. Dan itu kita bisa lihat menurut Yohanes, ketika hamba atau anaknya ini sakit, dia tidak tinggal diam. Ini berbeda dari kebiasaan majikan pada waktu itu. Kalau saya pada waktu itu punya hamba sakit, dia mau mati kah, dia mau bagaimana, saya tidak urus. Parsetan seperti begitu kan. Tapi perwira ini tidak. Perwira ini hambanya sakit, dia berusaha memikirkan bagaimana caranya supaya mencari alternatif pengobatan yang baik bagi hambanya ini. Kalau dia tidak mengasihi hamba ini, pasti dia tidak melakukan seperti itu. Makanya Yohanes memakai istilah anak untuk menggambarkan bahwa perwira ini mengasihi, memperlakukan hamba ini seperti anak kandungnya. Nah, ini sebuah pelajaran yang cukup penting bagi kita. Karena kita berada dalam, ya kalau meminjam istilah sosiologi, itu adalah Aristoteles mengatakan manusia itu adalah zoon politikon, ya, makhluk sosial, hidup dalam lingkungan sosial yang memiliki status dan strata sosial tertentu. Dan kecenderungan kita adalah kita kadang-kadang memperlakukan diri kita berbeda dengan orang lain dalam konteks tertentu. Nah, tapi kalau kita membaca di sini, ini sebuah pelajaran yang penting. Perwira ini dia adalah orang Romawi yang pada saat itu sedang menjadi penjajah, ya, penjajah orang Yahudi. Tapi dia punya seorang hamba. Dia ini perwira, orang Romawi, tentara, pangkatnya tinggi karena dia perwira, mungkin kolonel, mungkin atau letkol mungkin ya kalau sekarang. Tapi bagaimana cara dia memperlakukan hambanya? Bagaimana cara dia memperlakukan pembantunya ini? Beda dengan kebiasaan para majikan pada dahulu. Dia mengasihi, dia mencintai, begitu dia sakit, dia berusaha bagaimana caranya agar dia bisa mencari pengobatan yang terbaik
bagi hamba ini. Di sini kita belajar satu prinsip, kasih itu tidak boleh melihat status. Kasih itu tidak boleh melihat perbedaan-perbedaan yang ada, entah itu status sosial, strata sosial, kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Ini sebuah pelajaran yang penting saya kira dari cerita ini, dan memang sengaja Yohanes menuliskannya untuk menegur setiap para majikan-majikan yang dahulu hidup, supaya mereka belajar dari perwira ini yang begitu sangat mengasihi orang lain, memperlakukan sama seperti anak kandungnya. Nah, cerita ini mengajarkan kita agar kita bisa mengasihi orang lain tanpa melihat statusnya. Apakah itu bos, apakah itu karyawan, keluarga atau bukan, Kristen atau tidak, dia kaya atau miskin, atau dia memiliki status dari orang kampung, saya orang kota, tidak. Kita diajarkan untuk mengasihi semua orang tanpa melihat adanya perbedaan. Yang kaya, yang miskin sama di mata Tuhan. Yang orang kota, yang orang kampung, yang orang Jawa, yang orang Alor seperti saya harus mengasihi. Dan ini adalah sebuah pelajaran pertama. Kasihilah semua orang tanpa melihat statusnya, tanpa melihat perbedaan status. Jadi itu pelajaran yang pertama, kita harus mengasihi orang tanpa melihat perbedaan status apapun. Amin. Ya. Mantap sekali. Yang kedua, pelajaran yang kedua, kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat 47 sampai ayat yang ke-49. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, kepada Yesus, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. 49. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa nampaknya perwira ini telah mengetahui bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat, termasuk bisa menyembuhkan anaknya yang sedang sakit itu. Sehingga ketika dia mendengar bahwa Yesus datang kembali lagi ke Galilea, dia berusaha mencari Yesus, meminta supaya Yesus menyembuhkan. Seperti itu. Tapi ada hal yang menarik di sini, bahwa ketika dia mengetahui bahwa Yesus datang ke Galilea, dia sendiri yang datang dan memohon secara langsung kepada Yesus agar Yesus datang dan menyembuhkan anaknya yang sakit itu. Nah, bagi saya ini menarik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ini adalah seorang perwira. Coba kita berpikir sejenak mengenai perwira ini ya. Perwira ini kan tentara. Kalau tentara pangkat perwira minimal dia letnan sampai perwira tinggi ya, jenderal begitu ya. Taruhlah dia perwira menengah, letkol atau kolonel atau mayor lah, seperti begitu. Artinya dia memiliki jabatan, dia memiliki kedudukan, dia memiliki pekerjaan yang penting. Karena di sini dikatakan dia adalah pegawai istana. Artinya dia adalah tentara, tapi dia memiliki status sebagai pegawai istana. Dan tentu sebagai seorang perwira, dia memiliki bawahan. Karena di situ dikatakan dia juga punya bawahan, dia juga memimpin, menurut Lukas ya, dia juga memimpin pasukan yang tidak sedikit. Perhatikan, perwira ini datang sendiri kepada Yesus dan memohon. Bukankah dia adalah seorang perwira? Kenapa dia tidak suruh anak buahnya saja, kan? Dia punya kekuasaan, apalagi dia pada waktu itu adalah tentara Romawi yang saat itu sedang berkuasa. Tentu dia punya kuasa untuk bisa suruh anak buahnya untuk panggil Yesus datang ke rumahnya.
dan menyembuhkan anaknya. Tidak perlu dia repot-repot meninggalkan Kapernaum dan datang ke daerah Kana hanya untuk datang bertemu dengan Yesus dengan jabatan dia sebagai perwira. Tapi di sini kita melihat ada hal yang menarik. Perwira ini tidak memandang identitasnya sebagai seorang perwira, tidak melihat jabatannya, tidak melihat kedudukannya pada saat itu, tapi dia berusaha datang sendiri, dia merendahkan hatinya, dan dia datang kepada Yesus dan berkata dengan sambil memohon. Wah, ini sebuah luar biasa, karena dia orang Romawi ngomong kepada Yesus yang orang Yahudi dengan cara memohon. Nah, ini satu hal yang menarik kan, karena ya, biasanya orang Romawi itu kalau dengan orang Yahudi itu kan semena-mena, semaunya dia, karena ya negara jajahnya seperti itu. Tapi perwira ini tidak. Dia datang dengan segala penuh kerendahan hati. Dia datang sendiri, menempuh perjalanan dari Kapernaum datang ke Kana, siang-siang datang kepada Yesus, bertemu dan memohon supaya Yesus datang. Dia tidak memaksa, tapi dia memohon. Ini menimbulkan kesan bahwa dia punya hati yang rendah di hadapan Tuhan. Dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Nah, ini juga merupakan pelajaran bagi kita. Segala hal yang kita miliki, entah itu pangkat, entah itu pekerjaan, entah itu harta kekayaan, dan semua yang kita miliki di hadapan Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Jadi ini seharusnya mengajar kita untuk selalu dan semakin senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan bangga dengan status pekerjaan kita yang sah. Puji Tuhan kalau hari ini banyak yang diberkati. Puji Tuhan kalau hari ini banyak yang memiliki kedudukan baik di kantor, di pekerjaan, di mana-mana saja, dan diberkati dengan secara melimpah. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita membanggakan diri kita, menjadi ajang untuk kita menyombongkan diri kita, gagah-gagahan, sombong di hadapan Tuhan. Tidak. Di hadapan Tuhan kita bukan apa-apa. Kita harus selalu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sama seperti perwira ini. Dia tidak melihat status dia, jabatan dia, pekerjaan dia, posisi dia, kekuasaan dia, otoritas dia yang dia pegang itu untuk bertindak seenak-enaknya begitu saja. Tidak. Dia tinggalkan itu semua. Dia datang dengan penuh kerendahan hati, datang kepada Yesus dan memohon pertolongan. Ini pelajaran kedua. Kita harus belajar rendah hati sama seperti perwira ini. Jangan andalkan pangkat kita, jangan andalkan jabatan kita, pekerjaan kita, kekuasaan kita. Itu semua di hadapan Tuhan tidak apa-apa. Hari ini Tuhan bilang habis-habis. Oleh karena itu, mari kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan saja yang ditinggikan setinggi-tingginya. Jadi pelajaran yang kedua adalah kita harus belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus percaya kepada Tuhan walaupun kita belum melihat kuasa Tuhan itu terjadi. Ayat 50 sampai ayat 53. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Cukup sampai ayat yang ke-50 saja. Perhatikan ini. Perwira ini datang dari Kapernaum ke Kana, bertemu Yesus dengan tujuan supaya dia bisa bawa Yesus ke Kapernaum, bertemu dengan anaknya yang sakit, Yesus menyembuhkan. Itu harapannya. Tetapi perhatikan ayat 50 bilang apa? Yesus bilang, "Pergilah, pulanglah, anakmu hidup." Itu saja yang Tuhan Yesus bilang. Tapi perwira ini dikatakan ayat yang ke-50 tadi, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Dia sudah melihat anaknya sembuh? Belum. Dia datang itu tujuannya mau bawa Yesus, mau ajak Yesus. Tapi datang Yesus hanya bilang, "Pulanglah, anakmu hidup." Begitu saja. Tapi Yohanes bilang dia percaya. Wah, ini iman yang luar biasa. Ini iman yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita hidup dalam iman bukan karena melihat, tapi karena kita percaya bahwa Tuhan kita Maha Kuasa. Dan itu saya alami, Bapak Ibu Saudara. Sedikit kesaksian. Saya belum pernah bersaksi ya. Saya bersaksi dulu.
Saya masuk di STI tahun 2017, itu S1 ya. Saya datang dari Bekasi. Tidak ada uang. Itu hanya om saya kasih saya uang berapa itu ya. Karena dulu saya kuliah di Bekasi ya kan. Saya kuliah di Bekasi. Om saya kasih uang untuk bayar uang kuliah. Uang kuliah di Bekasi maksudnya. Tapi uang itu saya tidak pakai bayar kuliah, saya pakai beli tiket kereta api datang ke Yogyakarta. Jadi saya tidak punya uang lagi. Dan itu pergumulan, saya tidak tahu. Ini saya ke Jogja, saya mau sekolah hamba Tuhan, yang saya tahu Tuhan pasti mencukupkan. Awal-awal masuk di kuliah di STI itu berat. Beratnya itu karena biaya. Ya, karena cukup mahal ya. Setiap semester itu hanya harus bayar 4 juta sekian kali dengan 8 semester. Itu berapa itu? Dan saya tidak punya uang sama sekali. Mau mengharap orang tua. Saya 5 bersaudara. Saya yang sulung. Nah, kalau saya yang diurus, 4 adik saya, siapa yang ngurus? Seperti itu. Mau mengharapkan orang tua, tidak bisa secara finansial. Tapi saya datang dengan percaya dan iman. Saya datang kuliah, masuk 2017, saya pasti lulus tepat waktu. Dan benar terjadi. Saya tidak pernah bayar sepeser pun di kampus. Setiap kali mau ujian, saya selalu datang ke bidang keuangan, Bu, karena kalau mau ikut ujian harus lunas. Tapi kalau tidak lunas bagaimana? Datang ke keuangan, minta surat pengampunan pajak, amnesti. Saya mau datang bikin surat amnesti. Tapi setiap semester saya datang, ibu ya di sana biasanya bidang keuangan itu yang urus ibu-ibu ya, termasuk di gereja juga. Datang ke sana, ibu hanya bilang begini, oh ya, maaf, ini sudah ada yang bayar, jadi kamu tidak usah bikin surat seperti begitu. Setiap semester begitu, ini sudah ada yang bayar, jadi kamu. Saya berusaha tanya, siapa yang bayar? Tapi kampus tidak mau kasih tahu. Bayangkan, saya datang ke kampus, ke Jogja, tidak punya uang apa-apa. Saya datang pertama itu tinggal di Solo ya, tinggal dengan seorang pendeta, melayani di sana beberapa waktu lalu, baru saya ke Jogja. Tidak punya uang, hanya ada uang untuk beli tiket kereta api. Tapi sekarang sudah jadi sarjana dan lanjut S2. Jika bukan karena Tuhan, siapakah saya? Iman itu adalah percaya, walaupun kita belum melihat seperti apa. Yakin saja, percaya saja, jalani saja sesuai dengan arahan dan tuntunan Tuhan. Tantangan memang ada, kesulitan memang ada. Tapi kalau kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, saya percaya Tuhan yang utus, Tuhan juga yang urus. Ya, saya sudah lupa sampai di mana. Ya, jadi itu. Kita harus percaya kepada Tuhan walaupun kita belum melihat kuasa Tuhan. Sama seperti perwira ini. Tuhan hanya bilang, pulang, anakmu sudah hidup, anakmu hidup. Dia tidak bilang, loh, saya kan datang mau jemput kamu untuk datang pergi. Kenapa ini? Tapi dia hanya, Alkitab mencatat, dia percaya lalu pulang. Dan ternyata betul, imannya itu membawa mujizat. Iman yang percaya tanpa melihat itu akhirnya dia terbukti. Anaknya itu betul sembuh. Mari kita belajar menjadi jemaat Kia Condrokusumo yang mau belajar percaya kepada Tuhan walaupun kita susah mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Tapi kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Orang yang bertumbuh secara rohani menurut Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54, yang pertama, mengasihi orang lain tanpa melihat statusnya. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, mempercayakan diri kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan walaupun belum melihat kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.